Kita berada di tempat ini atas nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan tujuan kita hadir di sini di antaranya untuk memikirkan kauniyah Allah Subhanahu wa taala, untuk memperhatikan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, yang begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Kita melihat dan memperhatikan alam sekitar kita, bagaimana Allah Azza wa Jalla siapkan, bentangkan untuk kebutuhan kita, tentunya agar kita bisa menambah keimanan, agar kita bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini ana ingin menyampaikan satu dua nasihat buat kita semuanya sebagai bentuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan, sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada kita untuk saling menasihati satu sama lain, dan juga saling mengingatkan dan saling menasihati di antara kita merupakan ciri orang-orang yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dikecualikan dari kerugian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, atau demi waktu asar, sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, artinya orang-orang yang memiliki ilmu, wa amilus shalihat, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut, lakukan amal-amal soleh, wa tawasau bil haqq, setelah dia berilmu, dia beramal, dia juga inginkan kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia inginkan untuk dirinya sendiri. Makanya Allah mengatakan wa tawasau bil haqq. Ini kewajiban bagi kita untuk berdakwah setelah kita berilmu dan beramal untuk diri kita. Wa tawasau bis sabr. Kemudian dalam berdakwah itu terkadang ada rintangan dan tantangan, kita dituntut untuk bersabar atas semua itu. Maka bertolak dari ayat-ayat dan hadis-hadis ini, penting bagi kita untuk saling mengingatkan dan saling menasihati satu sama lainnya. Yang pertama, nasihat untuk ana dan antum semuanya, agar setiap beramal untuk kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita berbicara, setiap kita beramal, bertindak, kita lakukan karena Allah, berharap akan pahala dan wajah Allah Azza wa Jalla, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan hati kita. Dan inilah makna dari syahadat alla ilaha illallah. Kita ikhlaskan seluruh amal perbuatan kita lillah, ucapan-ucapan kita. Itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, jika engkau berbuat syirik, ini syirik dalam urusan termasuk niat kita, dalam beramal, dalam berucap, niatnya untuk apa dan untuk siapa. Kalau kita melakukan kesyirikan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yahbatanna 'amaluk. Maka amalmu akan terhapus. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya terhapus amalan kita,
Justru kerugian yang besar kita dapatkan di akhirat kelak. Wala takunanna minal khasirin. Engkau akan termasuk orang-orang yang merugi kelak di hari kiamat. Ini menunjukkan dan dituntut dari kita untuk mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita. Sebelum kita melakukan suatu amalan, ini untuk siapa? Niat kita untuk siapa dan untuk apa? Ketika kita berbicara, kita menyampaikan sesuatu, hendaknya kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah. Berharap untuk bisa berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, membawa kebaikan-kebaikan kita tanpa dinodai oleh kesyirikan. Yang kedua, yang merupakan nasihat bagi ana pribadi dan antum sekalian, agar kita tafakkuh, mempelajari, mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada ahlu ilmi, kepada orang-orang yang berilmu. Ini merupakan kewajiban dan konsekuensi dari makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Karena makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah, apa kata para ulama? Siapa yang bisa? Yang mampu menjelaskan apa makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ini sudah sering disampaikan. Ini kajian Ustaz Mus'ab masih berlangsung di Masjid Al-Badr. Al-Usul As-Salasah. Fadal. Apa makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Fadal ya ikhwah. Fadal. Makna syahadat Muhammadar Rasulullah, dan kita tunduk dan patuh pada syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Yang lain? Sudah sebagian didefinisikan. Mentaati apa yang menjadi perintah Rasulullah SAW. Apalagi? Sudah lewat pembahasannya, Ustaz Mus'ab? Sudah lewat pembahasannya? Lama? Taib. Mentaati Rasulullah SAW terhadap perintahnya. Kemudian lawannya? Meninggalkan seluruh larangan Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Kemudian apa lagi? Kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Ta'atuhu fima amar. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Wa tasdiquhu fima akhbara. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Ini harus difahami, ini harus dihafal sebenarnya. Ini usul salasah, 3 landasan. Enggak mesti harus ditunggu disampaikan. Antum hafal. Karena kita ini berbicara agama itu harus ada landasan. Maka konsekuensi makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah mentaatinya. Terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjauhkan diri dari segala bentuk larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diterima atau tidak oleh akal kita. Dijangkau oleh atau tidak oleh akal kita. Kita membenarkan. Serta tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau disyariatkan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini konsekuensi dan makna dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka wajib kita pelajari. Wajib kita fahami, tafakkuh.
agar kita menjadi orang-orang yang bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wujud kecintaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan kepada mereka, ya Muhammad, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni. Syaratnya apa? Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta kepada Allah, ikuti. Taati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan segala bentuk larangannya. Bukan hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, melakukan perintah, juga melakukan larangan. Ini akan bertentangan. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian. Bukan hanya cinta, bahkan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam firman yang lain, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Jangan dikerjakan, karena itu amalan yang sia-sia. Tadi malam kita sudah sampaikan hadis-hadisnya. Nabi SAW mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kami yang tidak ada perintahnya, maka perkara tersebut tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh, tidak ada perintah dari kami, kata Nabi SAW, maka amalan itu tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang kewajiban bagi kita untuk mengikuti Nabi SAW. Dan tentunya kita tidak akan mampu mengikuti Nabi SAW kecuali dengan tafaqquh, belajar, talaqi ilmu. Makanya antum tidak boleh merasa malas dari datang ke majelis ilmu. Kalaupun kita tidak mendapatkan ilmu, semua kita fahami apa yang disampaikan, resapi apa yang disampaikan di majelis ilmu. Minimal atas 1-2 poin yang kita fahami dan kita mengerti. Lebih dari itu kita mendapatkan keberkahan berada di majelis ilmu. Karena banyak dari ikhwah yang merasa cukup tidak perlu hadir ke majelis ilmu. Lebih-lebih sekarang dengan adanya media sosial bisa akses ilmu di mana-mana, tapi tidak akan sama ketika antum duduk di majelis ilmu. Keberkahannya berbeda. Kemudian tingkat pemahaman orang-orang yang hadir majelis ilmu dengan orang-orang yang hanya mengandalkan media sosial akan berbeda. Kalau dia tidak paham, dia akan bisa bertanya kembali langsung kepada gurunya. Beda dengan media sosial. Kadang dijawab, kadang tidak. Tafaqquh fid din, ayol ikhwah. Ini yang harus kita perhatikan. Belajar. Jangan mengaku cinta kepada Nabi SAW kalau kita tidak mempelajari ilmu, jauh dari majelis ilmu. Bentuk cinta kita kepada Nabi, bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar. Tuntut ilmu, talaqi ilmu kepada para guru. Tidak boleh kita merasa cukup, atau merasa tidak butuh, atau merasa kita lebih mengerti dari orang yang menyampaikan. Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rubba hamil fikhin ila man huwa afqahu min." Betapa banyak orang-orang yang menyampaikan suatu perkara dalam urusan agama, ternyata dia sampaikan itu kepada yang lebih faham, lebih mengerti dari dia. Artinya apa? Tidak menjadi masalah. Orang yang lebih mengerti, lebih faham, dia mendapatkan, dia belajar kepada orang yang mungkin tidak lebih faham dari dia. Bisa jadi apa yang disampaikan ada hal-hal baru yang belum sampai kepadanya. Maka tidak boleh kita merasa cukup, kita merasa tidak butuh untuk hadir majelis ilmu. Karena mungkin lebih rendah levelnya. Kita merasa diri lebih berilmu daripada yang menyampaikan dan seterusnya. Itu nggak boleh. Ini termasuk sifat ta'ajjub pada diri sendiri. Sifat ujub, berbangga diri, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ayolah ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara nasihat yang perlu saya sampaikan untuk diri anda pribadi dan antum sekalian, agar menjauhkan diri kita dari bentuk mengekor hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu kita.
Mengikuti hawa nafsu baik dalam urusan dunia kita, lebih-lebih dalam urusan akhirat kita, urusan agama kita. Di antara bentuk mengekor hawa nafsu adalah menolak kebenaran. Mengekor hawa nafsu termasuk di antara yang kita sampaikan tadi adalah menjauh dari majelis ilmu. Ini bentuk di antara bentuk mengekor hawa nafsu. Kita mengikuti keinginan hawa nafsu kita. Tidak mau hadir majelis ilmu. Ini merupakan arahan hawa nafsu kepada keburukan, kepada kejelekan. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "Fa illam yastajibu lak, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Jika mereka tidak memenuhi panggilanmu, seruan wahai Muhammad, ketahuilah bahwasanya mereka mengikuti hawa nafsu. Tidak menyambut dakwah Nabi SAW, tidak menyambut ilmu. Ini ternyata bentuk apa? Mengekor hawa nafsu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jangan sampai kita termasuk dari orang-orang yang disebutkan dalam ayat ini. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang paling sesat, kata Allah Subhanahu wa taala, melebihi kesesatan orang-orang yang mengekor hawa nafsu mereka tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jauhkan diri kita dari menuruti keinginan hawa nafsu kita, apalagi sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban kita, di antaranya datang ke majelis ilmu, kewajiban bagi kita. Banyak di antara manusia, kita tidak berbicara orang-orang awam, ikhwah salafiyin. Mungkin kita merasa tidak mengekor hawa nafsu ketika kita tidak hadir majelis ilmu. Itu bentuk mengekor hawa nafsu. Menuruti keinginan hawa nafsu kita. Yang dikhawatirkan Allah akan palingkan hati kita sehingga kita tidak akan ada keinginan, kecondongan untuk datang ke majelis ilmu. Allah akan tutup hati kita, keinginan kita untuk datang kepada majelis ilmu. Ini diantara akibat ketika kita jauh dari majelis ilmu. Untuk datang. Luangkan waktu. Jangan belajar ketika punya waktu luang. Harus dikhususkan dan diluangkan waktu khusus untuk belajar, untuk datang ke majelis ilmu. Karena kita beralasan jauh, alasan ini, punya kesibukan, punya pekerjaan ini dan itu. Ya ikhwah, kita hidup untuk apa? Kita hidup bukan untuk dunia. Allah katakan, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah olehmu dengan apa? Fima ataakallahu ad-daral akhirah, dengan perhiasan dunia apa yang Allah siapkan untuk kalian, kehidupan akhirat. Kita cari dengan dunia. Apa yang kita cari? Kehidupan akhirat. Dengan perhiasan dunia. Lihat, Allah katakan fima ataakallah. Apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala? Kenikmatan dunia. Kita cari dengan kenikmatan dunia ini apa yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan engkau tinggalkan, engkau lupakan bagianmu yang sedikit dari dunia. Sedikit dalam urusan dunia ini. Allah katakan cari dengan kenikmatan dunia atau dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian, kehidupan akhirat. Ini tujuan hidup kita. Artinya gunakan fasilitas yang Allah berikan ini untuk kehidupan akhirat. Tapi jangan kita lupakan bagian yang sedikit-sedikit bagian dunia ini. Nggak banyak. Nanti kita belajar. Jangan sampai kita menuruti keinginan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini akan menghalangi kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Dan janganlah engkau menuruti hawa nafsumu. Niscaya dia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, akan memalingkan kamu dari jalan Allah Jalla Jalaluhu. Inilah ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita mengira mengekor hawa nafsu itu hanya benar-benar ya, kita terjatuh dalam penyimpangan. Bukan. Itu bagian. Di antara bagian menuruti hawa nafsu adalah apa? Kita tidak mau tafaqquh dalam urusan agama kita.
lebih senang untuk bercanda, lebih senang untuk duduk majelis, ya, lebih senang untuk melakukan hal-hal yang kadang tidak bermanfaat bagi kita, ya. Atau lebih mementingkan urusan dunia kita. Terkadang ada urusan dunia yang dibenturkan dengan urusan akhirat, terutama datang ke majelis ilmu dibenturkan, ya. Dan Masya Allah, syaitan itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah. Terkadang saat-saat majelis ilmu itu diadakan, di situ ada dijanjikan keuntungan-keuntungan, ya. Kadang pelanggan kita itu datang saat itu, ya. Kita dibuat, ya, untuk menentukan pilihan majelis ilmu atau keuntungan dunia. Akhirnya kita akan membuat keputusan. Mungkin kita merasa, oh ini yang panggil hikmah. Kita berfatwa untuk diri kita kadang. Oh oke, ini saya akan cari ini supaya untuk menambah, ya, bisa memfasilitasi saya untuk urusan akhirat, ya. Saya ambil dulu keuntungan ini, tinggal kundur majelis, tidak apa-apa. Besoknya seperti itu lagi, besoknya lagi seperti itu terus. Akhirnya kita akan dipalingkan sejauh-jauhnya. Dan ini banyak yang terjadi, ya ikhwah. Banyak yang terjadi. Banyak di antara ikhwah kita yang sudah lama ngaji tiba-tiba futur, bahkan sampai sekarang tidak muncul. Kenapa? Dalam urusan dunia hampir setiap hari, ya, di-upload di ini, di itu. Banyak. Dan gak perlu antum merasa tersinggung. Ini terjadi kenyataan yang ada. Dalam urusan dunia hampir setiap hari dia mengupload, dia menjelaskan. Luar biasa dalam urusan dunianya. Ini dikatakan Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya tahu tentang zahirnya kehidupan dunia. Ini kehidupan orang-orang kafir. Sementara dari akhirat mereka sangat lalai, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari kita sibuk dengan urusan dunia, kita upload ini, upload itu. Bahkan tidak sedikit dengan kata-kata dibumbui dengan, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, tapi nggak pernah belajar. Bentuk kita bersyukur itu datang ke majelis ilmu itu bentuk syukur. Agar kita menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bukan bersyukur dengan lisan kita atau dengan tulisan kita, kemudian kita merasa menjadi orang yang sudah pandai bersyukur. Tadi malam sudah disampaikan oleh Ustaz Mus'ab tentang macam-macam apa? Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan hanya dengan lisan, ya akhwat. Bukan dengan tulisan kita, butuh amal nyata. Realisasikan syukur kita itu seperti apa. Ya. Syukurnya Nabi SAW semakin giat untuk beribadah, melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Inilah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, ana pribadi dan antum sekalian hendaknya terus menjaga solat kita, ibadah solat kita, terutama ibadah solat yang wajib. Bukan sekadar kita melaksanakan solat, tapi kita perhatikan, ya, terkait dengan perkara-perkara solat ini. Perhatikan waktunya, jangan sampai kita melalaikan karena urusan-urusan dunia kita, apalagi sampai urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya. Jaga waktunya, jaga kekhusyuan kita, ya. Ingatkan orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, sebagai bentuk menjaga diri dan keluarga kita dari api neraka, ya. Kita perhatikan perkara solat, karena solat yang merupakan perkara yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau solat kita benar, solat kita beres, maka akan beres amalan yang lain. Kalau tidak, maka kerugian yang besar. Karena barometer benar dan tidaknya amalan-amalan yang zahir tergantung dari solat kita, ya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu, orang-orang yang selalu tafakuh kepada agama ini dalam urusan agama kita, agar menjadi orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa hati yang selamat, jauh dari kesyirikan, membawa hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal dan perbuatan kita, ucapan dan tutur kata kita. Demikian, sekali lagi semoga ini bermanfaat. Wallahu taala a'la wa a'lam. هذا وصلى الله على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.